Selamat datang di Dotem Idol. Kali ini kita akan mencari yang cocok untuk menjadi penerus maskot Dotem. Oke, untuk peserta pertama silakan. Kamu mau nyanyi apa? Laskar Pelangi. Oke, silakan. Laskar Pelangi. Ganti. Next. Halo, selamat sore Judges. Hari ini aku mau bawain satu lagu yang udah dinyanyikan sama Fajar Nur, salah satu juara di Indonesia Idol, yaitu Tahta Hatiku. Silakan. Andaikan diriku menjadi pendampingmu di tahta hatiku, kan ku jaga untuk selamanya. Wow, hanya satu yang ku inginkan, jangan terbagi cinta yang lain lagi. Oh, oh, oh. Udah jadi. Terima kasih Judges. Kamu kayaknya cocok nih buat jadi penerus maskot buat Dotem Idol nih. Waduh. Bisa dia jadi penerus Afgan ya. Amin Judges. Suara Amin. mirip ya. Amin banget amin. Karena juga dia mendalami banget sih ini. Stylenya juga tuh. Apa kisah nyata ya jadi mendalami. Aduh. Gimana Jadi nih sebisa aja. keputusan? Kalau aku sih yes. Kalau aku sih ya satu enggaknya setelah Izan. Waduh, kalau aku sih yes deh. Terima kasih Judges. Ini bukan golden ticket nih Judges. SPP Judges. Oh iya, maksud saya kamu diundang untuk SPP, Suara Pelajar Podcast. Podcastnya para pelajar. Suryo di podcast 276. Terima kasih Izan sudah diundang. Nggak nyangka loh udah diundang ini. Kembali lagi bersama saya, hostnya Izan. Ya, kali ini kita kedatangan tamu yang lumayan spesial. Salah satu siswa 276 Wow. dan siswa pertama di podcast kita yang laki-laki nih. Nah, sebelum itu mungkin Suryo kamu bisa perkenalkan nama kamu untuk pemirsa yang belum tahu Oke, nih. halo semuanya. Perkenalkan nama aku Suryo Abidwi Kuncoro, biasa dipanggil Suryo. Oke, Suryo. Nah, kenapa sih Suryo ini kita undang? Apa sih yang bikin dia menarik? Penasaran kan? Langsung aja kita ke pertanyaan-pertanyaannya. Oke, Suryo. Kita mulai nih dari yang pertama. Yang awal banget. Kamu masuk Dotem semasa MPLS, apa sih yang membuatmu menarik gitu di 276 nih? Dari hari pertama sampai hari keempat, ya itu 4 hari ya kira-kira. Ya, kita 4 hari. 4 hari. Di hari keempat sih yang demos ekskul. Demo ekskul. Kan dari SD itu kan udah niat nih ya, udah niat pengen masuk soal vokal, pengen belajar nyanyi dan jadi segala macem. kamu tertarik sama soal Iya, vokal ya? akhirnya nemu, wah ini 276 ternyata ada soal vokalnya nih. Jadi usahain banget masuk ke sini. Oh, gitu. Nah, di soal vokal ini kamu belajar banyak ya? Banyak banget. Tentang mungkin gurunya gimana ngajar? Kalau dibilang gurunya asik, Asik ya? asik banget. Dan gurunya juga ngajarin tentang kehidupan. Tentang gimana kita ngadepin cobaan, tentang gimana kita ngadepin hinaan, makian, dan Nah, segala itu macam. pantes tuh kamu tuh sering tampil ya Nah, di, iya, di betul. 276 ini. Nah, saya penasaran nih, kamu Apa tuh? pertama kali tampil tuh kapan ya? Kalau diinget-inget sih waktu kelas 7, waktu suara masih belum stabil, terus nadanya kemana-mana, sampai banyak ya hinaan ya, itu udah biasa ya, itu udah biasa hinaan tuh. Jadi di situ. Oh gitu ya. Nah, buat yang belum tahu nih, Suryo ini sering banget tampil di Jumat Ceria yang ada di Dotem. Karena Dotem ini setiap 4 minggu ya, setiap 4 minggu sekali itu ada Jumat Ceria. Iya, Dan betul. dia sering nyanyi Iya. dan banyak banget fansnya. Aduh, amin. Setiap dia nyanyi nih, aduh, cewek-cewek, cowok-cowok teriak semua. Nah, Suryo, gimana sih kamu tuh ngatasin rasa
kepercayaan diri kamu tuh supaya bisa tampil pertama kali tuh waktu itu? Aku diajarin sama orang tua sama juga guru nyanyi itu dibilang kalau kamu udah naik panggung, panggung itu punya kamu, bukan punya siapapun. Wah, keren banget ya Suryo. Iya. Itu bisa jadi pemikiran kita nih untuk jika kita ingin tampil di panggung atau di depan orang, ya kita pikirkan saja kalau tempat itu tuh untuk kita ya. Sangat berarti. Betul. Nah, oke, Suryo. Iya. Udah berapa lama nyanyi? Ini kalau udah dibilang udah berapa lama sih ya, dari kelas 2 tuh sebenarnya udah sering banget nyanyi. Kelas 2 SD? Iya, Oh, kelas tapi 2 ya SD. sekedar itu aja, tanpa ada teknik, tanpa ada intensitas yang tinggi, gak ada. Nah, waktu kelas 2 SD itu sering nyanyi yang Lagu anak-anak bukan atau gimana gitu? lagu anime, lagu Naruto. Oh, lagu anime. Iya, Kamu suka ini anime? suka banget dulu. Oh, gitu ya. Eh, Nah, berarti sampai sekarang masih suka? sekarang nggak, lebih ke animasi animasi Cina yang namanya Donghua. Oh, gitu. itu gimana tuh? Kayak gue nggak pernah dengar deh. Ya animasi ini tuh gimana ya? Dibilang nggak terlalu terkenal, soalnya yang suka tuh cuma 100 sampai 120 ribu orang doang. Beda sama anime. Oke. Nah, mungkin Suryo, kamu punya hobi lain mungkin selain Banyak banget. Gak banyak amat sih ya. Kayak nulis novel, terus nulis cerpen, puisi, itu berhubungan dengan tulis menulis dengan karya seni gitu. suka menulis ya? Kalau Iya. baca juga suka? Oh, Iya, dibilang lumayan baca ya. ya lumayan lah. Nah, Suryo dia ini adalah salah satu anggota MPK yang dimana saya melihat dia tuh sangat punya kedisiplinan, Aduh, punya makasih banget. prinsip gitu. Saya sangat merasa wah ini Suryo nih bisa jadi contoh buat saya contoh nih gitu. Nah, buat yang nggak tahu Suryo ini dia tuh kalau setiap kerja nih ya, setiap ada tugas yang diberikan kepada Suryo, dia tuh pasti mengerjakannya itu dengan begitu detail dan begitu rajin gitu. Sangat membuat saya tuh kayak ngeliat dia, wah keren banget nih orang, dibanding dengan orang-orang yang zaman sekarang masih mengandalkan kayak AI, mengandalkan teman. Tapi kamu ini mau untuk bekerja dengan kemampuan diri kamu itu. Nah, kenapa sih kamu tuh mau untuk melakukan hal seperti itu? Gimana ya ceritanya? Didikan orang tua sih ya. Oh, Didikan orang tua, terus juga didikan dari eyang, almarhum eyang itu bilang tugas apapun yang diberikan ke kamu itu harus selesai. Tapi dengan cara yang benar juga, jangan cara pintas gitu, jangan pintas, gak boleh. Jadi ya kenapa totalitas tuh karena gue dipercaya nih buat megang tugas ini gitu. Oh gitu ya. Nah, tadi juga sempat dengar kalau tentang ada cacian dan makian. Nah iya, Kamu pernah merasa lah atau gimana? bukan merasa lagi sih ya, tapi emang sering banget dijatuhkan mentalnya, sering banget. Ya, saya juga pernah mendengar gitu. Tapi kamu tuh kuat banget gitu. Kok bisa gitu menghadapi kata-kataan orang lain, cobaan orang lain yang menzolimi diri kamu gitu. Bagaimana sih kamu tuh bisa kuat gitu mentalnya, bisa kuat Karena dari kecil udah ngadepin. Dari kecil aku udah menghadapi hal-hal kayak gitu, udah sering banget dengar kata-kata kasar, udah sering banget. Jadi ya mentalku udah terbentuk dari situ. Bukan cuman bukan cuman dari kecil ya, tapi ajaran kakakku juga gitu. gitu ya. Kalau semasa sekarang nih ya, kalau ada misalnya kamu mendapatkan perkataan yang kurang baik dari orang lain misalnya, kamu menghadapinya gimana tuh? Ya, aku kan tipikal orang yang angin lewat. Tapi juga kadang-kadang kalau sampai kata-katanya tuh benar-benar nyakitin, aku bisa kepikiran. Oke. Kalau kepikiran gitu, supaya mengatasi biar move on dari hal itu tuh gimana? Nyanyi. Nyanyi. Aku nyanyi.
Oke, nyanyi. Aku nyanyi ibadah, terus juga baca kitab segala macem, terus juga ngakuin hal-hal positif yang bikin aku bahagia gitu. Gitu ya. Wah, ini sangat bisa dicontoh nih pemirsa. Saya juga merasa kayak saya jika menghadapi masalah sebesar itu, jika saya tidak susah, tidak mudah ya maksudnya, Iya. tidak mudah untuk tampil di depan umum yang gimana ya? Dimana kalau kita tampil tuh tidak semua orang ada yang suka. Betul, berat Tapi rasanya. banyak juga support kan dari Banyak. teman-teman, Banyak. dari orang tua ya. Orang tua pun kadang-kadang bilang, kamu masih tahap belajar, jadi gak usah dipikirin. Ini bikin aku kuat di situ. Tapi orang tua terbuka sama kamu ya? Atau gimana? Orang tua sih terbuka, tapi akunya enggak. Kamu enggak? Ya, namanya juga laki-laki. Iya, jarang cerita ya, ngerti lah ya. Iya. Nah, dan dari tadi kita ngebahas tentang masa sekarang nih. Nah, boleh nggak aku tanya tentang lebih dalam tentang pribadi kamu nih? Mau dari sifat atau bagaimana tuh? Paling kita mulai dari kamu nih berapa bersaudara? 5 bersaudara, satunya sudah nikah, satu lagi sudah wafat. Satu lagi sudah wafat. Sudah wafat. Itu tuh yang sudah wafatnya itu aduh, saya jadi sedih nih. Nggak apa-apa. Jadi dia wafat sehari setelah dilahirkan karena katanya jantungnya bocor, mengalami kebocoran. Gitu. Terus aku punya kakak perempuan yang sekarang juga udah nikah ya. Kakak perempuanku ini sebagai support system lah, tapi dengan jarak yang memisahkan aku sama dia, jadi kayak ngerasa aduh berat ya tambah dia. Emang berat. Terus aku punya adik laki-laki yang kebetulan katanya juga mau masuk D76 ini. Wih, oke. Jadi dalam persaudaraan kamu tuh lumayan deket atau gimana? Dibilang deket juga enggak, dibilang jauh juga enggak. Aku cuma deket ke satu orang doang, ke kakak perempuanku Nah, doang. berarti kamu nih emang mandiri banget ya orangnya. Iya, tapi juga kadang-kadang butuh bahu, masih butuh bahu kadang-kadang. Pasti. Iya, semua lah. Semua, hampir semua. Nah, kita kamu nih semasa kan SMP ini kuat banget nih. Apakah waktu di SD pernah mendapatkan pengalaman gitu supaya bisa kuat nih sekarang sampai sekarang? Juga ada. Ada. Ya, waktu kan aku cerita sedikit kan, aku di SD tuh di angkatan aku paling tua. Oh, paling tua. Paling tua umurnya 2008 sendiri. Oh, Ya. Nah, tapi aku masih labil nih. Aku masih labil saat itu. SD itu masih bandel dan segala macam lah. Nah, ada satu momen di kelas 6 itu, aku pernah pacaran. Pernah pacaran sama satu orang yang bener-bener aku sayang banget. Nah, tapi ternyata dia mainin perasaan aku. Dia cuman ngejadiin aku bahan gabung. Waduh. Sedih banget gak sih? Pantesan nih ya kamu nih sering banget nyanyi lagu-lagu galau. Bukan dari situ, bukan dari situ ya, tapi dari emang ada seseorang yang aku kagumi. Oh, ada dari kelas 7 sampai sekarang. Di Dotem? Iya. Mau lulus lagi. Udah lulus? Mau lulus tahun ini. Berarti kelas 9. Siapa nih kelas 9 yang dekat sama Suryo? Ada nggak nih? Bilang. Oke. Nah, terus coba lanjut. Gimana? Nah, di SD itu kan karena mungkin ya yang namanya cinta monyet ya. Ya walaupun sampai sekarang juga tetap cinta monyet sih sebenarnya. Nah, kalau ditanya itu dari situ aku semakin kuat. Aku semakin semakin meyakin bahwa nggak semua di dunia ini mudah, nggak semua di dunia itu tuh gampang. Bahkan untuk mendapatkan kebahagiaan pun kita nggak harus melewati ratusan penderitaan. Betul banget. Ratusan rasa sakit dan berdarah-darah. Kayak lagunya Gea Indrawari. Aduh, saya nggak tahu lagi. Jatuh bangun dan berdarah-darah. Aduh. Dari situ, dari lagu itu aku paham bahwa ternyata dunia emang sekejam itu untuk orang-orang baik kayak kita. Tapi tetap lah jadi orang baik. Iya. Nah, oke, dari tadi kita agak sedih nih. Kita break sebentar kali ya. Boleh. Ada apa?
saya panggilin mbok kita nih. Wah, Mbok baru, siapa mbok nih? baru. Baru. Kemarin Katanya kan baru. Mbok Tuti. Hmm. Sekarang ada Mbok Ama. Mbok Ama, Mbok Ama. Oke. Terima kasih Acara Mbok Bu, Ama. makasih Bu. Minum-minum silakan. Iya. Kalau mau makan juga nggak apa-apa. Iya, aman, aman. Makasih ya. Oke, kita lanjut ya nih. Boleh. Oke, kita lanjut ya. Ah, tadi sampai mana kita? Waduh, sampai mana ya tadi ya? Tadi sampai kalau nggak salah Tentang kehidupan. tentang kehidupan. Harus ngadepin sekuat apa sih? Harus sekuat apa sih kita ngadepin Betul. ini? Banyak sih ya pengalaman yang didapatkan dari Banyak. kehidupan ini. Banyak banget Dari- pasti. Saya juga belajar dari kamu nih. Kamu nih punya mental tuh kuat banget, serius dah. Aku nih kayak merasa kayak diriku nih yang sedikit-sedikit ngeluh, sedikit-sedikit lebay, itu tuh kayak ini orang kok bisa ya dia bisa mengatasi semua cobaan yang dia lawan tuh dengan diri sendiri gitu. Mungkin ada tips gitu buat para pemirsa yang sedang mengalami hal tersebut? Ya tipsnya gak banyak sih ya. Yang penting kamu satu percaya bahwa orang baik itu masih ada di dunia ini. Kalau sebanyak apapun kamu dijahatin, sebanyak apapun kamu disakiti, tetap jadi orang baik. Karena kan sering ada kata-kata yang bilang orang jahat berasal dari orang baik tersakiti. Jangan pernah pakai kata-kata itu, jangan pernah pakai mindset itu. Karena bagi aku, sejahat apapun mereka ke kita, kalau kita jahat balik ke mereka, kita sama aja kayak mereka. Itu yang pertama. Masuk banget, serius. Yang kedua, jangan pernah takut untuk berbuat baik. Yang mana takut berbuat baik. Jangan pernah Ya, takut benar tuh. untuk murah senyum, jangan pernah takut untuk ngasih tangan ke orang yang pernah jahatin kita, jangan pernah Jangan takut. pernah malu juga ya Iya. untuk berbuat hal benar. Betul. Bahkan kalau kita dicap buruk kayak, ih cari perhatian, ih cari nama doang, gak usah Gak dipikirin. usah dipikirin karena Gak usah. hal yang kita lakukan itu benar. Bener. Dan omongan ya udah sih omongan doang. Iya. Kita yang lakukan itu benar, terus juga support orang yang benar itu juga terus ke kita. Betul. Jadi ada kalimat yang aku ingat tuh kayak, mereka yang gak suka sama kamu akan terus mencari semua kelemahan, mencari semua kekurangan kamu. Tapi mereka yang suka sama kamu, yang seneng sama kamu, mau kekurangan kamu sebanyak apapun, kamu bakal tetap didukung. Betul. Gitu. Nah, dari tadi kita membahas tentang masa lalu yang begitu kelam ya. Iya. Oke, kita coba bahas dulu nih. Kamu dulu sebelum masuk ke Dotem nih SD di mana sih? SD 01 Serengseng Sawah yang deket stasiun Lenteng ya. Yang stasiun Lenteng yang baju olahraganya tuh warna oranye. Warna oranye. Iya. Aduh, saya nggak tinggal di Jakarta lagi. Iya, nggak apa-apa. Apa tuh SD 01 ya? Serengseng Sawah ya. 01. Nah, terus kenapa sih milih 276 nih? Selain punya temen di sini angkatan kelas 9 sekarang, emang sengaja tuh milih di sini karena ada banyak yang bilang itu vokalnya 276 bagus kok, gini. Ada gurunya juga, gurunya Jadi emang bagus. ngincer 276 itu karena pengen nyanyi ya, pengen mengeluarkan suara kamu ya. Pengen mempelajari lagi Tapi suara. emang bener sih, yang tujuan kamu tuh beneran tercapai sekarang. Iya, alhamdulillah banget. Banyak banget kan sekarang, kamu lihat kan di awal yang kelas 7 mungkin masih pada kayak ragu dengan suara kamu, tapi sekarang udah pada yakin banget sampai nama kamu dipanggil aja udah pada teriak-teriak. Iya, bener banget. Alhamdulillah banget ya, emang tuh kerja keras tuh tidak pernah mengkhianati hasil. Betul banget. Ya. Nah, terus semasa di 276 nih pernah nggak sih mengalami hal-hal yang mungkin kayak teman-teman Dotem tuh kayak gimana sih orangnya tuh? Solid kok. Anaknya solid. Ya, betul Solid. sih. Saya juga merasa saya anak Dotem solid. Solid, baik, terus juga orangnya lata ya. Lata tuh dalam artinya mereka belak-belakan jujur gitu. Mereka jujur untuk jujur dalam ini dalam artian gak jujur banget ya. Maksudnya jujur kayak lu kalau Pertemanan ini ya pertemanannya tuh jujur, jadi kayak
saling menjatuhkan di belakang. Kan biasanya Iya. ada yang menjatuhkan di belakang dengan berkedok ini apa namanya berkedok cuman pengen ngedeketin doang. Itu kadang-kadang Bener sih, bener. memanfaatkan doang ya. Iya, betul banget. Nah, itu yang positifnya. Yang negatifnya sih Ya, gimana tuh? agak berat nih ya, agak berat. Yang negatifnya tuh Mungkin ya. hal solidnya tuh dipakai buat ke hal-hal yang Yang nggak terlalu kurang- penting, kurang- bahkan banget kurang penting banget. Bukan dalam jam pelajaran, bukan juga Iya. gitu loh, bingung. Ya, namanya juga remaja. Iya, masih bisa diwajarkan tapi ya nggak har's Ya, kita dinormalisasikan. harus berubah hal itu. Betul. Walaupun ya emang susah, tapi Iya. ya sedikit demi sedikit. Ya kalau kita solidaritas itu dipakai untuk hal baik, wah bagus banget itu ya. Bagus banget. Apalagi anak dotem nih, yang cowoknya apalagi terutama cowok itu solidaritasnya tinggi banget. Tinggi Saya banget. sering ngeliat, wah itu tinggi banget. Tinggi banget, saling pedulinya tuh tinggi banget. Iya. Tapi ya kadang-kadang Kadang-kadang ya gitu. melenceng dikit. Ya gak dikit banget sih maksudnya. Iya sih. Nah kalau yang untuk perempuan gimana nih kalau menurut kamu? Perempuan kalau selama di dotem ya, mohon maaf nih ya, mohon banget kebanyakan negatifnya. Aku dapat negatifnya. Oh gitu. Mm-mm. Kenapa tuh? Coba bisa diceritakan. Yang cewek tuh ya, mereka baik di depan saya. Mereka baik, tapi di belakang merendahkan. Itu kan ya mungkin ya hampir tiap hari saya ketemu orang kayak gitu. Hampir tiap hari saya kenal orang kayak gitu. Jadi ya nggak kaget lagi, tapi masih kayak kadang-kadang kata-katanya tuh kayak kok bisa dia ngetik kayak gini, kok bisa dia ngomong kayak gini. Kaget aja, masih agak kaget tentang Jadi kata-katanya. Kau pernah mendapatkan langsung atau di belakang? Belakang ya? Langsung di belakang, dua-duanya. Kalau langsung itu biasanya tuh dia ngomong atau Aku kan kalau nyanyi kan ini ya ekspresiku kan gila banget kalau bisa dibilang. benar. Ekspresiku kan dapat banget. Nah, itu yang membuat saya tuh kayak ini orang percaya diri keren banget sih gitu. nah dari situ mereka tuh kayak meragain aja, kayak ngeledekin gitu. Oh, Tapi aku sadar kalau itu aku yang diledekin karena ngikutin gaya gue tadi nih. Gitu. iya. Tapi nggak apa-apa, itu jadi ciri khas Mm-mm. kamu supaya ya setidaknya orang yang tahu diri kamu tuh kayak gimana tuh yang nggak bakal kayak merendahkan kamu gitu. Iya. Karena justru mana semenjak aku bekerja sama dengan kamu di dalam organisasi sekolah ini, Mm-mm. wah ini ternyata Suryo tuh orang kayak gini ya. Ternyata gue kira dia cuman kayak pede banget, tapi kerjanya enggak gitu. Ternyata enggak gitu. Ternyata Suryo ini tuh malah kerjanya bagus banget. Terus juga dia tuh punya rasa nggak takut malu untuk berbuat hal yang benar gitu. Dan itu tuh susah banget untuk dilakukan. Serius dah, aku aja masih susah untuk melakukan hal yang benar untuk mencontohkan, apalagi mencontohkan teman-teman ya gitu. Betul ya, emang susah ya untuk ngebangun kayak gitu. Itu bukan diajarin tapi didapat langsung dari lapangan. Benar. Hmm. Nah, terus selama dotem ini pelajaran aman. Naik turun sih ya. Naik turun ya. Naik turun. Kalau laki-laki kan nggak bisa, agak susah yang mempertahankannya. Ya, benar sih, benar. Saya Agak juga susah. Naik turun kayak waktu kelas 7 ya. Semester pertama tuh jelek, semester keduanya bagus. Sekarang bagus alhamdulillah. Nah di semester ini agak beberapa mapel yang agak nurun. Agak turun. Tapi kalau guru-guru tuh ngajarnya aman nggak? Hah? Guru-guru tuh ngajarnya aman kan? Tapi Aman. dotem ya Aman banget. serius dah. Saya merasa guru-guru dotem ini keren banget ngajarnya. Iya, Karena sabar banget. sabar terutama, terus juga menghadapi remaja-remaja seperti kita yang masih sering terbawa emosi itu sabar banget. Terus juga Betul. ngajarnya punya pendidikan yang tinggi, terus ngajarnya enak, terus kita jadi jelas gitu. Nah tapi saya mau nanya nih, Apa tuh? mapel favorit kamu apa nih coba? Bahasa Indonesia, IPS, sama PKN. Wah keren. Kalau dalam 3 mapel itu lumayan ya? Lumayan karena kan walaupun aku suka nyanyi ya, fun fact nih ya, walaupun aku suka nyanyi bukan berarti aku pengen jadi penyanyi, bukan berarti aku pengen jadi seniman. Betul. Aku tertarik ke bidang psikologi, ilmu komunikasi, sama hukum.
bidang-bidang berarti itu. emang tujuan kamu tuh pengen Sosial. cita-citanya jadi apa? Ya psikiater. Psikiater. Mm-mm. Tadinya pengen jadi notaris atau enggak hakim, tapi karena memang melihat negara ini yang itunya, tau lah ya. Tahu lah ya. Nah, akhirnya milih untuk jadi psikologi. Psikologi. Oke. Nah, kita mungkin ya sudah banyak banget pertanyaannya. Nggak apa-apa kok. Makin banyak juga bagus. Tapi cerita dari poin-poin kamu nih banyak banget hal yang bisa kita masukkan dalam diri kita, Betul. jadikan pelajaran, terus juga menjadikan pelajaran terutama untuk diriku juga ini yang masih banyak salah, terus juga untuk para pemirsa siapa tahu ada yang dapat masalah terselesaikan dengan podcast kali ini. Nah terus juga terima kasih Suryo sudah mau mampir, sudah mampu untuk menjadi tamu. Nah dari tadi kita akan ke pertanyaan-pertanyaan serius nih. Sekarang saatnya kita kuis. Agak kaget sih ya. Kuis. Agak nyang. Kuisnya ini berkaitan dengan nyanyi kok. Oke. Nah, kuis pertama nih. Apa itu? Aku pengen tanya tentang mapel-mapel yang kamu lebih sukai gitu. 276. Misalnya, enggak ya, bukan 276, maksudnya mapel yang kamu lebih suka. Misalnya kayak, saya contoh ya, misalnya saya bahasa Indonesia atau MTK, saya lebih pilih MTK gitu. Oke. Kita mulai ya. Siap. Dari yang pertama, IPS atau IPA? IPS tentunya. Oke, IPS. B Indo atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Tentu. Lalu kalau bahasa Indonesia atau MTK? Berat ya karena bukan dari gurunya juga asik, terus juga dari mapelnya emang kadang-kadang asing kadang-kadang enggak. Jadi bahasa Indonesia sih tetap. Bahasa Indonesia ya. Gurunya siapa tuh ya? Bumis ya? Iya, Bumi Selati. Bumis lagi naik haji ya. Aduh, bener sih. Semoga lancar ya. Amin, Bumis. amin. Nah, terus siapa ya? Tadi bahasa Indonesia atau IPS? Aduh, berat ya pilihannya. Izannya ada-ada aja dah. Pilihannya berat nih, serius. Masih IPS sih ya. Kalau ditanya IPS apa bahasa Indonesia? IPS. IPS tentunya. Oke. IPS tadi apa? PKN ya? IPS atau PKN? Kalau Izana nanya 4 bulan yang lalu pasti PKN. Tapi karena nanya sekarang jadi tetap IPS. Oke. IPS ya? Iya, tetap Oke, IPS. berarti emang terfavorit IPS. Oke, berarti emang paling tinggi tuh di IPS. Nah, oke kita lanjut ke kuis kedua. Nah, kuis kedua ini saya akan nyanyikan sebuah nada, sebuah lagu, ya cuman potongan lagu doang. Kamu harus melanjutkan lagu itu ya. Waduh. Oke, untuk pemirsa silakan telinganya disiapkan karena saya ingin nyanyi dulu. Oke. 1, 2, 3. Jika aku bukan jalanmu. Oke, sekarang lanjutkan. Ku berhenti mengharapkanmu. Jika aku memang tercipta untukmu, ku kan memilikimu. Jodoh pasti bertemu. Kok tahu sih lagu favorit? Aduh, Kok bisa tahu sih? Ini namanya tugas tim kreatif dari podcast kita ya. Tahu banget lagu favorit loh. Salah satu lagu paling teratas di playlist. Oke. Lanjut kita ke kuis ketiga. Siapa sih pencipta lagu Jodoh Pasti Bertemu yang tadi kita nyanyiin ya? Penyanyi terfavorit aku dong. Siapa tuh? Afgan. Oke. Afgan. Sama kayak outfitnya. Pantesan, iya mirip ya. Emang suka banget sama Afgan dari semua karya-karyanya. Jodoh Pasti Bertemu, Bukan Cinta Biasa, Untukmu Aku Bertahan, itu 3 terfavorit. Pantesan, suaranya juga mirip sih. Amin Allah. Oke, lanjut.
Keempat ya, ini quiz terakhir sih. Untuk guru favorit. Siapa? ini harus satu, apa boleh nyebutin 5 sih? Boleh nyebutin lebih dari satu? Top 5 deh, top Oke, top 5 Bu Yunes pastinya. 5 Bu Yunes. 5 Bu Yunes. Oke. Orangnya baik, terus Baik, juga orangnya sabar banget. Sabar banget. Walaupun ya kadang-kadang anaknya ya tahulah ya. Iya. Nah, udah. Top 4-nya itu Bu Miss Latif. Bu Miss Latif. Karena dia itu paham banget tentang gimana aku cara nulis aku puisinya gimana. Dia paham banget gimana. Ngajarnya sabar banget sih Bu Miss tuh. Iya, sama. Gak pernah nadanya gak pernah ditinggin. Gak pernah banget ditinggin. Terus juga pengajarnya enak ya. Iya, betul. Top 3 ya, Mem Catherine. Mem Catherine. Iya. Guru bahasa Inggris. Balik kelas saya. Walaupun ya aku gak terlalu bisa di bahasa Inggris, tapi aku paham banget gimana jelasan jadi Mem Catherine yang kadang-kadang gak dihargai. Kalau udah ngasih tugas tapi gak selesai, itu kadang-kadang emang nyakitin ya. Iya. Nah, terus Mem Catherine ngajarnya gimana menurut kamu? Asik, sebenarnya asik, dan ya mungkin karena emang sayanya yang kurang paham ya, yang kurang paham di bahasa Inggris, jadi agak-agak beberapa materi yang terlempar lagi keluar gitu. Oke. Yang kedua. Kedua siapa ya bagus yang bisa ditaruh ya? Bu Intan sih. Bu Intan. Bu Intan. Dulunya guru infor tapi. Iya, Bu Intan tuh orangnya baik. Ya walaupun kalau udah marah ya galak ya. Kita semua guru juga gitu. Tapi Bu Intan peduli loh sama muridnya, peduli. Banyak banget momen-momen yang dia tuh ngasih lihat kalau dia tuh peduli. Jadi ya, yang bikin aku sayang suka sama Bu Intan tuh gitu. Dia peduli. Peduli itu dia sama muridnya. Mungkin ada contoh waktu kapan gitu. Waktu itu kan OSIS MPK kan ada ngerjain sesuatu ya, yang bukan tanggung jawabnya sebenarnya. Nah, Bu Intan ngelihat tangan OSIS MPK tuh kotor gitulah sampai kena bajunya. Nah di situ Bu Intan bilang itu bukan tugas kamu tapi tugas yang lain. Kok kamu ngerjain sih? Itu aku udah ngeliat peduli itu loh. Ternyata peduli juga. Ya. Nah yang pertama. Guru IPS dong, Bu Elo. Iya, Bu Elo tuh apa ya? Nyokap idaman gitu loh. Ibu idaman. Nama saya. Bunda saya. Saya manggilnya Bunda ya. Bunda ya. Mama 8E itu. Enak aja nggak boleh dong. Mama kita semua ya. Bu Ella tuh udah baik. Juga orangnya perhatian banget. Tapi ya gitu kalau kita bikin kesalahan gampang kepikiran. Iya. Sampai bikin waktu itu pernah sakit kan ya katanya. Iya. Itu 8E. Ya itu masalah. Yang saya dengar dari Budian, Bu Elok tuh orangnya dia tuh perasa banget. Dia bayangin nih, saya kan ketua kelas dulu. Iya. Nah terus semenjak saya jadi ketua MPK, Bu Elok nih menyuruh saya tuh untuk stop jadi ketua kelas karena takut memberatkan saya dan juga OSIS sih ya, betul. Supaya kita tuh fokus di OSIS gitu. Bu Elok nih keren banget, dia tuh bisa merasa kan orang lain gitu. Mungkin kamu ada contoh lain gitu mungkin. Waktu itu kan di kelas ribut nih ya. Ada satu dua orang yang bikin ribut. Nah, di situ Bu Elo yang udah mungkin tahu ya anaknya ngerasa terganggu. Bu Elo langsung nyuruh kedua orang itu keluar. Ya walaupun nggak keluar sih, langsung diem doang. Nah, aku bisa ngeliat di situ, wah, nyokap idaman sih. Tapi sabar banget ya. Sabar banget. Gak pernah gitu ya ngeluarin nada tinggi, gak pernah gitu ya. Walaupun pernah ada satu orang yang agak kasar sih ya. Bukan agak kasar, tapi emang orangnya udah nyebelin. Ya perhatian lah waktu kayak ibu tahu kan. Ibu sabar. Udah sabar banget. Mendidik anak ya seperti tegas lah. Iya, pengen anaknya jadi yang lebih baik lagi dibanding hari sebelumnya. Betul. Gitu loh. Iya sih. Ya intinya Bu Elos yang terbaik, sejauh ini ya. Oke, kita sudah sampai di penghujung podcast nih. Waduh, gak kerasa ya. Gak kerasa banget. Oke, nah tapi sebelum kita akhiri,
Ada nggak nih kata-kata buat para pemirsa? Kata-kata ya. Aku nyimpannya di HP boleh gak sih baca? Boleh. Maaf ya, aku gak Berarti hafal. emang udah disiapin nih ya. Ini sekalian ini ya sekalian apa namanya? Ngode seseorang juga sih. Oh, ada sebenarnya. seseorang, aduh. Siapa tuh? Udah yang mau lulus tadi, kelas 9. Setiap lagu ada akhirnya. Tapi bukan berarti rasanya juga ikut hilang. Kalau kamu dengar ini, terima kasih karena pernah tinggal, walau cuma sebentar. Aku gak pandai bilang selamat tinggal. Jadi, biarlah lagu ini yang berbicara. Oke. Selesai sudah kita. Nah, Apa tuh? yaudah lah ya. Kita akhiri saja. Terima kasih Suryo sudah Sama-sama. mau Terima kasih juga sudah mengundang lo ya. di sini. Untuk itu kita beri tepuk tangan dulu deh untuk Suryo. Keren banget. Terima kasih Sur. Oh, iya. Terima kasih juga penonton yang sudah menonton. Sampai jumpa kembali. Nantikan next episode kita, oke? Next episode kayaknya hostnya si Fana. Oke, langsung aja kita tutup. 1, 2, 3. Dadah. Dadah.